kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Dan selamat datang untuk Bapak Pendeta Niko bersama dengan Ibu yang hari ini boleh bersama-sama dengan kita beribadah di tempat ini. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan naikkan satu pujian, Besar Anugerahmu. Saya ulang untuk bagian ini, kita akan naikkan pujian, Besar Anugerahmu.
begitu banyak pelanggaran dan dosa yang kami lakukan. Hari Tuhan, Kau mengampuni kami, menyucikan setiap hati kami, sehingga berkat-Mu tercurah kepada setiap kami hari ini. Dan kita mengingat teman-teman, saudara-saudara kami yang berhalangan hadir saat ini, jika mereka sakit, mari Tuhan lawat berkati mereka dan pulihkan mereka. Pada saat ini mereka dalam perjalanan kirimkan mereka, sampaikan mereka selamat dari rumah sampai di tempat ini. Demikian Tuhan, yang dalam pergumulan biarlah kasih-Mu membuka sungguh-sungguh pergumulan mereka, sehingga mereka bersukacita di lain kesempatan boleh beribadah bersama kami. Terima kasih Bapak, dan juga bagi acara khusus untuk hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini, dan hamba-Mu yang menyampaikan itu juga selalu memberkati dia. Demikian juga tim pemain musik biarlah oleh diberkati oleh Tuhan. Demikian kami rindu untuk mengurapi hamba-Mu dengan darah-Mu yang penuh kekudusan, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berkata-kata melalui hamba-Mu, Tuhan boleh berfirman melalui hamba-Mu, sehingga berkat-berkat tercurah dalam kehidupan kami hari ini semuanya. Terima kasih yang luar biasa. Kami rindu Kau hadir di tempat kami, hadir di tempat ini, hadir di hati kami, dan kami awali ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama yang kami sembah, Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Kita akan melanjutkan pujian kita kembali, bertemu dalam kasih-Nya. Hari ini kita boleh dipertemukan setelah beberapa hari tidak bertemu. Hari ini dipertemukan, terkhusus keluarga Pak Niko hari ini boleh bertemu dengan kita di tempat ini. Kita boleh saling mengasihi satu dengan yang lainnya, bertemu dalam kasih-Nya. Berbeda ya, maksudnya bukan saudara kandung saja. Kalau saya sama Bu Lucy saudara kandung, tetapi sama yang lainnya banyak yang tidak sekandung, tetapi kita adalah saudara-saudari di dalam Amin. ya. Hari ini kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita akan naikkan pujian bahasa Jawa, pujian favorit kita semua, pujian favorit keluarganya dari Bu Lucy juga. Ini adalah pujian yang berjudul Gandol Gusti ya. Gandol
Bapak Ibu ada yang ingin bersaksi pada pagi hari ini, saya memberikan kesempatan. Mari, kalau ada yang ingin bersaksi, memuji Tuhan ataupun kesaksian dalam kehidupan hari lepas hari, saya persilahkan. Pujian seneng derek Gusti. Apapun keadaan kita, susah senang, mari kita akan sama-sama derek Gusti. Kita akan bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian ini, seneng derek Gusti.
Silakan duduk kembali. Masih semangat memuji Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Kita akan lanjutkan lagi pujian kita, bukan sembarang pekerja. mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita akan menyambut firman Tuhan ini dengan pujian segala perkara.
perkara dapat kami tanggung di dalam Dia Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Bapa. Kemampuan kami terbatas Tuhan. Kami manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tapi kami percaya ketika kami percaya kepadamu, ketika kami beriman kepadamu Tuhan, maka Tuhan Yesus segala hal, perkara-perkara apapun Tuhan Yesus, kami akan tanggung bersama dengan Kau. Kami tidak akan lari dari masalah, tapi kami akan menghadapi masalah kami bersama dengan Tuhan. Dan kalau kami bersama dengan Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapak buat pagi hari yang indah ini, pagi yang luar biasa yang Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Semua karena kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa buat kami. Tuhan, kami sudah banyak memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran-Mu Tuhan boleh membentuk kami, mengubah kami, semakin hari semakin menjadi orang-orang percaya yang luar biasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu terbatas dengan segala hal. Tuhan tolong hamba-Mu, taruh hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Biarlah hanya kuasa Tuhan yang ada tengah-tengah kami. Setiap kami yang mendengar, beri kami telinga hati seorang murid yang boleh duduk diam mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu kekasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang kesempatan diberikan pagi hari ini. Itu luar biasa saudara. Saya perkenalkan dulu ya, mungkin semua pasti belum kenal. Hanya beberapa saja. Saya dari Jombang, dari Ngoro Jombang. Saya datang dengan istri saya tadi malam, ya, sampai sini jam 6:30 malam ya. Malam, bincang-bincang dengan hambanya Bapak Pendeta Daniel. Saudaraku, Bapak Pendeta Daniel ini kakak tingkat saya dulu waktu sekolah di SDT Patria. Ya. Ada Pak Didi juga ini, Bapak Didi seorang angkatan dengan saya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami melayani di Gereja Sungai Yordan di Jombang, di Ngoro Jombang. Baru mulai 6 bulan gerintis. Kenapa? Karena saya baru pulang dari Pulau Nias, saya beberapa tahun di Pulau Nias, lalu kembali ke dalam. Ya Tuhan, kasih Tuhan, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kasih Tuhan, banyak orang berkata bahwa Thomas Alva Edison disebut-sebut sebagai orang yang menemukan bola lampu. Kasih Tuhan, ternyata Thomas Alva Edison bukanlah orang yang pertama menemukan bola lampu. Ada banyak nama besar lain di balik penemuan bola lampu atau prototipe bola lampu sebelum Thomas Alva Edison menyempurnakannya. Ya, yang pertama ada Humphrey Davy. Humphrey Davy adalah penemu Inggris. Pada tahun 1802 ia mengalirkan aliran listrik pada sebuah platinum berbentuk busur yang membuatnya dapat bersinar terang. Di sinilah lahir benda elektrik pertama yang digunakan untuk penerangan. Lalu selanjutnya tahun 1832 muncul nama Michael Faraday. Michael Faraday adalah muridnya dari Davy. Dia mengembangkan lampu milik Davy dengan skala besar dengan bantuan generator sehingga menghasilkan cahaya yang terang. Tetapi kasih Tuhan, lampu milik Faraday terlalu terang sehingga cepat terbakar, boros biayanya dan tidak cocok untuk penerangan rumah tangga. Lalu tahun 1840 muncul seorang bernama Frederick de Molens, seorang penemu asal Inggris yang berusaha berkecimpung dalam dunia pelampuan. Bahkan dia yang pertama kali mendapatkan paten untuk lampu pijam. Dia menggunakan 2 buah kawat platina untuk memanaskan karbon, pupuk, dan menggunakan bola kaca agar lampunya lebih bersinar supaya lebih terpantul, saudara ya. Tetapi yang terjadi adalah kawatnya terlalu cepat meleleh sehingga tidak bisa dipakai masyarakat luas. Tahun 1878 muncul lagi seorang yang bernama Joseph Swan. Ia berusaha menyempurnakan penemuan sebelumnya. Swan menggunakan kawat kertas karbon dalam bola lampu kacanya agar lebih murah. Tetapi ruang hampa yang dibuat oleh Swan masih memiliki banyak kekurangan sehingga lampu hanya dapat bertahan beberapa menit.
Nah, kekasih Tuhan melihat banyak kekurangan yang terjadi. Tahun 1879 muncullah seorang yang bernama Thomas Alva Edison, dan timnya berusaha memperbaikinya dengan menggunakan 6.000 percobaan dengan berbagai bahan untuk kawat bola lampu yang tidak dapat terbakar atau tidak cepat terbakar. Alhasil, untuk pertama kalinya bola lampu bisa menyala selama 600 jam di bawah Thomas Alva Edison dan timnya. Bola lampu Alva Edison lah yang menjadi titik awal komersialisasi bola lampu untuk kegiatan rumah tangga sampai sekarang ini, sampai kita pakai ini semua hasil penyempurnaan oleh Thomas Alva Edison. Nah, kekasih Tuhan, dari semua tokoh yang saya sebutkan tadi, dari semua penemu-penemu yang saya sebutkan tadi, itu mereka memiliki satu tujuan. Mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu tujuan mereka adalah supaya manusia tidak hidup di dalam kegelapan. Mereka berusaha bagaimana supaya ketika malam tiba, manusia tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga mereka berusaha menciptakan sesuatu yang luar biasa. Nah, kekasih Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal 5. Injil Matius pasal 5 ayat 14 sampai yang ke-16. Saya mengundang kita semua untuk berdiri bersama-sama kembali. Kita akan membacanya bersama-sama. Injil Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Yang berbahagia adalah yang mendengar, membaca dan melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupannya sehari-hari. Tema saya pagi ini adalah tujuan kita memancarkan terang. Tujuan kita menjadi terang. Kekasih Tuhan, pasal 5, pasal 6, pasal 7 itu adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Setelah Yesus melakukan banyak mukjizat, banyak hal, lalu Tuhan Yesus naik ke atas bukit dan dia mengajar di atas bukit, mulai pasal 5, pasal 6, pasal 7. Itu adalah khotbah Yesus di bukit. Nah, kekasih Tuhan, pasal 5 khotbah Tuhan Yesus di atas bukit dimulai dengan 8 ucapan berbahagia. Kalau saudara baca ayat 1, 2, 3 terus, berbahagialah orang yang demikian, berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. 8 ucapan bahagia. Yesus setelah Yesus melanjutkan khotbahnya tentang menjadi garam dan terang dunia. Dia berkata, kamu adalah terang dunia. Ayat yang ke-16. Siapa yang dimaksud Tuhan Yesus terang dunia itu? Siapakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus terang dunia? Dalam konteks ini, terang dunia adalah orang-orang yang atau orang banyak yang mendengarkan khotbah Tuhan Yesus pada waktu itu. Konteks zaman itu sudah ya, konteks Alkitab. Lalu bagaimana dengan konteks sekarang? Konteks zaman ini, siapakah terang dunia? Ketika Tuhan katakan kamu adalah terang dunia, siapa saudaraku? Konteks zaman ini adalah kita sebagai orang yang percaya. Kita adalah terang dunia. Kita adalah eklesia, gereja, ya, orang-orang yang dipanggil dari gelap kepada terang, sehingga kita menjadi terang dunia. Kitalah eklesia, kitalah terang dunia. Ketika Tuhan katakan kamu adalah terang dunia, Tuhan sedang menunjuk kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12, kita buka sebentar. Bagaimana kita bisa menjadi terang dunia? Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Nanti kita akan kembali ke Injil Matius. Kita lihat dulu Yohanes pasal 8 ayat 12. Pak Pendeta sampai berapa lama nih saya dikasih waktu ini? Tadi malam bincang-bincang, pas ini gak usah lama-lama katanya. Ini coba-coba saja ya. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak itu, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus katakan akulah terang dunia, tetapi Yesus juga berkata kepada kita, kamulah terang dunia.
Kita buka ya pasal 9 ayat yang kelima. Injil Yohanes pasal 9 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, Injil Yohanes 9 ayat yang kelima. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Yesus berkata, akulah terang dunia. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Tetapi Yesus juga berkata, kamulah terang dunia. Amin. Bagaimana kita menjadi terang? Yesus adalah terang dunia. Terang yang utama adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita merefleksikan terang Kristus. Kita adalah reflektor dari terang Kristus. Selama kita mengikuti Dia, selama kita menjadi orang yang percaya, selama kita hidup di dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, kita adalah reflektor, kita merefleksikan terang Kristus. Terang Kristus memancar dari dalam diri kita. Ibarat matahari, bulan itu dapat cahaya dari matahari. Jadi bulan merefleksikan terangnya matahari. Jadi dia juga saudara. Kita adalah terang dunia. Nah, pagi ini kita akan melihat dari pembacaan kita di Injil Matius tadi, tujuan kita menjadi terang dan memancarkan terang Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama ayat yang ke-14. Lanjut aja ayat yang ke-14. Gak usah lama-lama. Haleluya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yang pertama, kekasih Tuhan, tujuan kita menjadi terang dunia dan memancarkan terang Kristus bagi dunia ini adalah, yang pertama kita berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak akan tersembunyi, kata Tuhan Yesus. Tidak ada yang tersembunyi. Amin. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Ada istilah, saudaraku pernah ikut ini enggak? Yang pria sejati. Dan istilah gini, keterbukaan adalah awal pemulihan. Ya. Keterbukaan itu adalah awal pemulihan. Ketika kita menjadi terang, ketika kita mau merefleksikan terang Kristus, memancarkan terang Kristus bagi dunia ini, segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Di hadapan terang kita tidak bisa menyembunyikan apapun. Dosa, kejahatan, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan tidak tersembunyi. Ketika kita memancarkan terang, saudara, itu tidak ada yang tersembunyi bagi orang-orang yang percaya. Ya. Semua terbuka. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan terbuka. Ya. Orang Kristen nggak boleh sembunyi-sembunyi, saudara. Amin. Kalau sembunyi-sembunyi itu patut dicurigai, saudara. Ya. Makanya saudara itu suami nggak boleh selingkuh, sembunyi-sembunyi di belakang suami. Amin. Di belakang istri ya. Kenapa? Karena kita terang dunia. Kalau kita sudah hidup dalam terang, kalau kita sudah memancarkan terang Kristus, tidak ada yang tersembunyi. Jangan sembunyikan saudaraku dosa. Jangan sembunyikan hal tidak bukan di hadapan Tuhan. Semua terbuka. Ya. Ada pujian mengatakan, jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Kita terang dunia, saudara. Kita memancarkan terang Kristus bagi dunia ini. Tidak ada yang tersembunyi. Alkitab berkata, kalau kamu terang dunia, tidak ada yang tersembunyi. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Amin. Saudaraku, jangan sembunyikan sesuatu ya. Ya, saudaraku. Saya pernah melayani di dunia. Ya, ada jemaat suka bus. Tiba-tiba saya lewat. Saya tahu kalau dia lagi gini sudah sambil minum tua. Saya lewat, Pak Pendeta, dia sembunyikan. Dia tahu, monggo Pak Pendeta, silakan Pak Pendeta, silakan. Disembunyikan. Saya bilang saya sudah tahu. Kalau minum, kalau merokok. Ya. Terang itu nggak boleh sembunyi, saudara. Ya. Ini ruangan ini kalau gelap, ada sesuatu yang sembunyi pasti tidak kelihatan. Tapi kalau terang, saudara, segala sesuatu yang tersembunyi dan terbuka. Tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Kalau kita terang dunia, kalau kita memancarkan terang Kristus, tidak ada yang tersembunyi. Semua terbuka. Ya. Yang kedua, langsung ada ayat yang 15.
Tujuan kita menjadi terang dan menerangan terang Yesus adalah supaya segala sesuatu yang pertama tadi tidak ada yang tersembunyi. Lalu yang kedua, Alkitab berkata dalam ayat 15, firman Tuhan berkata demikian. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudaraku, yang kedua, tujuan kita menjadi terang dan kita memancarkan terang Kristus adalah supaya kita menjadi terang menerangi segala sesuatu dalam dunia. Kita menerangi. Ketika kita menjadi terang, kita menerangi, saudara. Ya, bukan menggelapi. Menjadi terang. Terang itu pasti menerangi. Ya. Menerangi apa? Dunia ini dunia penuh dengan kegelapan. Dunia ini selalu penuh dengan kegelapan. Kita menerangi, kita menjadi berkat bagi dunia ini. Saudaraku, ada banyak orang sekarang hidup dalam kegelapan. Ada banyak orang di luar sana, saudaraku, mempunyai hati yang gelap, pikiran yang gelap, perbuatan yang gelap. Kita dipanggil oleh Tuhan Yesus. Kita dijadikan terang. Tuhan punya tujuan untuk kita, supaya kita menerangi mereka. Amin. Kita menerangi orang-orang yang dalam kegelapan. Amin. Kita menerangi dunia ini yang sedang di dalam kegelapan. Menerangi hati mereka yang gelap. Menerangi pikiran mereka yang gelap. Menerangi perbuatan mereka yang gelap. Ya. Kita percaya bahwa Tuhan sedang mengajar kita untuk kita menjadi terang dunia. Mari kita punya tujuan, kita punya tugas untuk menerangi mereka yang di dalam kegelapan. Ada banyak orang yang berusaha mau bunuh diri di sana di luar sana. Mereka frustasi, hati mereka gelap, pikiran mereka gelap. Mereka masuk dalam masalah pergumulan ini. Mereka sepertinya tidak ada terang lagi. Mari kita datang buat mereka. Kita menerangi hati mereka, kita menerangi pikiran mereka, sehingga mereka sudah boleh juga menikmati terang. Ada banyak orang yang sudah mulai frustasi, hopeless, patah semangat. Ya, mereka tidak mempunyai terang. Mereka seolah-olah segala sesuatu yang sudah gelap, hidup sudah gelap. Kita dipanggil menjadi terang dunia. Mari kita menerangi mereka. Amin. Kita di sini sudah terang semua, saudara. Kalau terang ketemu terang, kurang maksimal. Ya, kita yang sudah terang-terang ini, mari kita diutus oleh Tuhan. Kita masuk di tempat-tempat yang gelap. Ya, di tengah-tengah gelapan dunia ini. Masih ada banyak orang dalam kegelapan. Mari kita menerangi mereka. Yang ketiga, tujuan kita menjadi terang dan memancarkan terang Kristus adalah ayat yang ke-16. Alkitab berkata demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kasih Tuhan yang ketiga, kita dipanggil menjadi terang dan memancarkan terang Kristus. Yang ketiga, tujuan kita adalah supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Kalau kita menjadi terang Kristus, kita memancarkan terang Kristus, orang lain akan melihat perbuatan baik kita. Tadi pagi saya diajak Pak Pelita Daniel makan sego pecel di sini. Lumayan enak sih, bukan lumayan sih, memang enak. Saya akui enak sego pecel. Sebenarnya lalu ketemu, katanya sih yang lurah cerita, wah Pak Pelita Daniel tuh begini sama masyarakat di dulunya. Itu salah satu contoh teladan ya, menjadi terang dan memancarkan terang Kristus. Orang yang bukan orang percaya akan melihat kebaikannya apa-apa. Demikian juga kita, saudara. Saya mengajak kita semua menjadi terang Kristus. Orang akan melihat kebaikan kita. Orang akan melihat perbuatan baik kita. Kenapa? Karena kita memancarkan terang Kristus. Kalau kita juga hidup dalam kegelapan, bagaimana orang bisa melihat perbuatan baik kita, saudara? Ya, saudaraku, ada dua kata Yunani untuk kata baik. Yang pertama adalah agathos. Agathos itu berarti sesuatu yang baik mutunya, sesuatu yang baik kondisinya, ya itu agathos, mutu, kondisi. Lalu yang kedua, kata yang kedua dalam bahasa Yunani untuk baik adalah kalos. Kata kalos itu mempunyai arti sesuatu yang bukan hanya baik, tetapi juga indah, menarik hati, mempunyai daya tarik dan mulia. Itu kalos. Yang pertama agathos itu artinya baik, sesuatu yang baik. Jadi kalau ada anak yang punya nama Agatha, itu bagus saudara dia. Kasih nama Agatha, itu artinya baik. Ya. Lalu yang kedua adalah kalos. Kata kalos adalah sesuatu yang bukan hanya baik tetapi juga indah, menarik hati, mempunyai daya tarik dan mulia.
Nah, kekasih Tuhan, pasal 5 ayat 16 itu menggunakan kata kala. Kata perbuatan, kata baik itu dikatakan menggunakan kata kala. Dari kata kalos, ya, artinya bukan sekedar baik. Nah, ketika kita memancarkan terang Kristus, orang akan melihat perbuatan baik kita, dan orang akan tertarik bukan kepada kita, tetapi kepada Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam diri kita. Amin. Ketika kita melakukan perbuatan baik, orang akan melihat perbuatan baik kita, dan orang akan tertarik melihat perbuatan baik kita, saudaraku. Dan orang tertarik bukan kepada kita, tetapi kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena kata kalos itu menarik orang, dan orang akan melihat perbuatan baik kita, dan dia akan datang kepada Kristus. Saya banyak kesaksian, saudaraku, ada banyak orang bagaimana orang-orang Kristen berbuat baik, berbuat kasih, dan ada banyak orang di luar Kristen yang melihat kebaikan orang Kristen, kebaikan orang percaya, kasih orang percaya, sehingga mereka datang kepada Kristus. Mereka berkata, kenapa? Saya tanya, kenapa Bapak percaya kepada Yesus? Saya lihat orang Kristen itu baik-baik. Kita percaya Yesus, dari doa dan lebih bagus. Saudaraku, banyak. Kenapa? Karena kita memancarkan terang Kristus. Ketika kita menjadi terang dan kita memancarkan terang Kristus, saudaraku, maka segala hal yang kita lakukan dalam perbuatan baik kita menarik orang datang kepada Kristus. Yang keempat, yang terakhir, saudaraku, yang terakhir, biasanya terakhir sih enak saudaraku ya. Mau selesai. Ayat 16 masih Alkitab berkata, demikianlah hendaknya terangmu berjaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ketika kita menjadi terang, tujuan kita menjadi terang. Yesus sudah mengangkat kita, mengambil kita menjadi terang. Ketika kita memancarkan terang Kristus, maka saudaraku, firman Tuhan berkata, nama Tuhan akan dimuliakan lewat kehidupan kita. Kamulah terang dunia. Ketika kamu memancarkan terang itu bagi orang lain, Alkitab berkata, kamu sedang memuliakan Bapamu yang di surga. Kita memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Ketika kita menjadi terang Tuhan, ketika lebih terang bagi dunia ini, memancarkan terang Kristus, kita sedang memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Saudaraku, ada beberapa banyak orang Kristen bukan memuliakan Tuhan hidupnya, tapi memalukan nama Tuhan. Bagaimana dengan kita sebagai orang yang percaya? Ketika Tuhan berkata, kamu terang dunia, kamu memancarkan terang Kristus, hidup kita harus memuliakan Tuhan. Amin. Bukan memalukan Tuhan. Saya banyak melihat orang Kristen, khususnya dari daerah yang memang 100% Kristen, kehidupannya betul-betul memalukan Tuhan. Tuhan tidak dimuliakan, tapi Tuhan dimalukan. Ada banyak orang menghina Tuhan Yesus karena kehidupan kita. Mari pagi ini saya mau ngajak kita. Tuhan sudah memanggil kita. Kita eklesia, kita dipanggil dari kegelapan pada terang. Tuhan katakan, kamu terang dunia. Engkau memancarkan terang Kristus. Ketika engkau memancarkan terang Kristus, mari hidup kita mau memuliakan nama Tuhan. Bukan sekedar lewat puji-pujian kita memuliakan Tuhan. Kita katakan Yesus kemuliaan. Tidak sekedar memuji Tuhan, saudara. Lip service kita. Jadi betul-betul lewat hidup kita, lewat perkataan kita, lewat pikiran kita, lewat perbuatan kita, lewat apa yang kita lihat, kita lakukan, kita kerjakan. Bagi setiap kita umat percaya, bagi setiap orang lain, hidup kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Pagi ini saudaraku, mari kita mau buka hati kita, hidup kita. Tuhan sudah panggil kita untuk jadi kita terang di dunia. Tuhan sudah pilih kita, ya. Kita ini orang pilihan Tuhan, saudaraku. Tuhan sudah memilih kita di antara sekian ribu, sekian juta, sekian miliar orang. Tuhan memilih kita untuk kita jadi orang-orang yang percaya. Tuhan sudah menyiapkan hidup kita. Tuhan menjadikan kita terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Ketika dia berkata kepada kita, kamu adalah terang dunia, Tuhan tidak sekedar berkata-kata, tapi Dia menegaskan kepada kita, pagi hari ini kita adalah terang Kristus. Mari kita memancarkan terang Kristus. Ketika kita memancarkan terang Kristus, orang lain akan melihat perbuatan baik kita, dan orang lain akan terpanggil, tertarik kepada Tuhan Yesus. Ketika kita memancarkan terang Kristus menjadi terang bagi dunia ini, kita sedang memuliakan Tuhan. Ya, ketika kita memancarkan terang Kristus, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menerangi orang yang dalam kegelapan, hati yang gelap, pikiran yang gelap, dunia yang gelap. Ketika kita menjadi terang Kristus, kita dipanggil menjadi terang.
kita membuka segala sesuatu yang tertutup di hadapan Tuhan. Mari saudara kasih dalam Tuhan, pagi ini kebenaran firman Tuhan mengajar kita untuk kita tetap dalam terang. Kalau kau sudah dalam terang, jangan kau kembali kepada gelap. Kalau kau sudah dipanggil kembali terang, jangan kau kembali kepada gelap. Keluar dari tempat ini, engkau akan terus menjadi terang di dalam kegelapan. Amin. Keluar dari tempat ini, masuk dalam kegelapan dunia, jangan kau menjadi gelap. Jangan kau redup. Tapi semakin hari semakin luar biasa dalam Tuhan. Semakin terus luar biasa dalam Tuhan. Dan saya percaya kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan memampukan kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk kita menjadi terang. Tidak mudah memang di tengah dunia yang gelap ini. Ya, kegelapan berusaha mematikan terang. Tidak mudah memang, tetapi kasih Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus kita akan mampu menghadapi segala sesuatu. Karena Tuhan memampukan kita seperti pujian tadi. Segala perkara dapat kita dalam Dia. Dengan kita kekuatan dan kemampuan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita bangkit diri bersama-sama. Saya rindu menyanyikan pujian tadi. Sebelum kita berdoa, kita akan pujian tadi. Segala perkara dapat kita di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Penolong yang Tuhan. Kita mainkan refnya aja ya. Masuk refnya aja. Lalu kita berdoa. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sama-sama tetap percaya, tetap percaya. Tuhan setia sama segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia, yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar, tetap percaya, tetap percaya. Katakan saya selamat, dunia dengan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar, tetap percaya. Tuhan setia, tetap percaya, tetap percaya. Tuhan setia, sekali lagi tetap percaya. Tuhan setia, tetap percaya. Tuhan setia. Kau yang setia Tuhan kepada kami, kami juga harus setia kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu hari ini. Pagi ini Tuhan kami sudah sungguh diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan panggil kami, Tuhan pilih kami untuk kami menjadi terang bagi dunia ini. Kami memancarkan terang Kristus. Mampukan kami umat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk menjalani kehidupan ini Tuhan Yesus. Untuk hidup dalam terang Tuhan, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh menerangi banyak orang yang dalam kegelapan. Kami boleh membuka sesuatu yang tersembunyi. Kami boleh menarik banyak orang kepada Kristus. Menyatakan perbuatan baik kami dalam Kristus. Dan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapak berhenti berkata, berbicara firman Tuhan terus tekan dalam hati kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian tadi firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Kami atas nama hamba Tuhan dan juga jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu di tempat ini. Tuhan memberkati. Dan selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan naikkan pujian berkat anak cucu.
Kita akan menyerahkan persembahan kita pada pagi hari ini. Dipersilakan Pak Kris pimpin kita dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada anak ini, sehingga anak-anak ini buat Tuhan dan Tuhan sehingga anak-anak ini saat ini memberikan kesembuhan dan untuk pelajaran kerajaan-Mu di tempat ini. Itulah nama Yesus kami serahkan yang ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Terima kasih. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli 2-3. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, setelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Persilahkan duduk kembali. Kita akan berdoa syafaat, berdoa menyerahkan untuk gereja kita di tempat ini, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani bersama dengan pengurus. Kita juga doakan untuk jemaat, mereka yang sakit, yang lanjut usia dalam pergumulan. Kita juga berdoa untuk pertambahan jiwa dan kerinduan kita untuk memiliki gedung gereja, dan juga boleh dikembangkan untuk doa bagi bangsa dan negara. Dipersilahkan Pak Didik, Bapak Pendeta Didik yang akan pimpin kita dalam doa. Dipersilahkan. Ucap syukur Bapa di surga, pagi hari ini kita melihat Tuhan. Melalui hamba-Mu, Bapak kita itu sama-sama kami disediakan oleh firman-Mu. Biarlah Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi terang di mana firman kami berada. Berkati hamba-Mu di dalam pelayanannya, keluarga-Mu akan setiap pekerjaan yang dilakukan membuahkan hasil dan berkati Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan satu persatu yang berhadir pada pagi hari ini, menyerahkan kehidupan kami Tuhan. Biarlah Kau sendiri yang boleh memelihara, menjaga anak-anak-Mu, kekuatan, hikmat, kesehatan, bahkan berkat yang senantiasa berlimpah. Setiap langkah, setiap pekerjaan yang dilakukan semuanya berhasil, membuahkan hasil, bahkan Tuhan limpahan berkat yang daripada Tuhan membuat kami bersuka cita dan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan. Kalau di antara kami mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan, biarlah Tuhan yang memberi solusi yang terbaik. Anak-anakmu sedang mengalami sakit, mengalami kemunduran fisik, biarlah Tuhan kita boleh menguatkan, berkasih Tuhan boleh memulihkan, akan kesembuhan boleh nyata dalam kehidupan mereka karena kasih dan pemeliharaan
Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan gerejamu, kami menyerahkan Bapak Pendeta, Bapak Pendeta Santoso, untuk pemimpin di tempat ini. Tuhan telah memilih beliau, hambamu, untuk boleh memimpin gerejamu. Tuhan berkati hikmat yang dari surga, hikmat dan kuasa Roh Kudus untuk boleh menjadi gembala yang baik, akan membawa jemaat Tuhan, membawa domba-domba Tuhan ke dalam rumput hijau, ke dalam kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, Kau berkati hambamu, hikmat, kekuatan, kesehatan, bahkan sebagai kepala keluarga, Kau berkati istri, putra-putra beliau, Tuhan berkati di dalam studi, di dalam belajarnya. Sehingga Tuhan, kami yakin dan percaya karena kasih pemeliharaan Tuhan, nama Tuhan dengan dipermuliakan bagi keluarga Bapak Pendeta Santoso. Terima kasih kami juga kepada hambamu, Santo, Bapak Pendeta Santo, dalam masa lajangnya. Tuhan kami tidak begitu berdoa untuk pasangan hidup yang Tuhan pilihkan. Kami tidak tahu kapan Tuhan memberikan hambamu bisa jodoh, mendamping hidup yang sepadan. Namun kami yakin dan percaya pada saat nanti kami jemaatmu akan bersukacita merayakan bahwa hambamu akan Tuhan berikan seorang pendamping yang terbaik, bantu, buat mendampingi di dalam melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Lalu hambamu sendiri berarti dalam kesehatannya, kekuatan kesehatan, bahkan keluarga Tuhan berkati. Sehingga Tuhan kami senantiasa mempermuliakan Tuhan dan memberi pelayanan yang terbaik bagi jemaat. Bahkan Tuhan kami terus menambah-nambahkan, terus berusaha untuk tidak berpuas diri dengan apa yang sudah ada saat ini. Namun kami terus terpacu untuk melayani yang terbaik, memberi yang terbaik bagi jemaat Tuhan di tempat ini dan bagi siapapun, bahkan bagi setiap orang yang boleh kami temui. Dengan nama Tuhan, kata Injil Kerajaan Surga boleh diwartakan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk lingkungan di Progo, di mana kami boleh berada, berdoa tetangga kiri kanan yang boleh menerima kami dengan suka hati. Berkati Tuhan, berkat Tuhan semoga boleh memberkati mereka. Berkat yang berkelimpahan. Dan Tuhan mereka boleh bersama dukung satu sama lain bersama kami untuk hidup sebagai tetangga yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara yang saat ini dalam situasi perekonomian yang kurang baik. Kami mengucap syukur pada kesempatan ini kalau hari raya Lebaran boleh berlangsung dengan baik, aman, tanpa satu kendala apapun. Dalam semua kondisi keamanan ini boleh terus terjaga di negara ini. Khusus kami berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi yang boleh memimpin Indonesia, ialah hikmat kebijaksanaan tambah-tambahkan untuk Bapak Jokowi belum membawa Indonesia ke satu kemajuan atau kemakmuran yang Tuhan kehendaki berikan untuk Indonesia. Terima kasih, kami berdoakan untuk aparat-aparat, bahkan pembantu presiden, baik menteri, baik kepala daerah, bahkan lurah, kepala desa, di mana kami berada, Tuhan memberkati mereka kekuatan dari sana surga, kebijaksanaan yang baik. Sehingga Tuhan kami terhindar dari perpecahan, terhindar dari permusuhan, sehingga bangsa Indonesia boleh tercipta sebagai bangsa yang damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengingat program-program kerja kami boleh berjalan. Kami minta syukur untuk program takjil gratis yang boleh terlaksana dengan baik. Kami berdoa, kami yakin bahwa apa yang kami tabur kami katakan Tuhan tuai jiwa-jiwa bagi nama Tuhan, bahwa semuanya tidak akan sia-sia, tapi Tuhan akan memberi yang terbaik bagi jemaat tempat ini.
juga berdoa untuk rencana kebaktian Padang, rencana kebaktian remaja yang itu nanti kami akan boleh bersama-sama berkumpul di satu tempat untuk mengadakan retreat. Tuhan juga boleh memberkati anak-anak Tuhan, siapapun yang terlibat, bahkan setiap kebutuhan yang kami butuhkan dan yang kami butuhkan, Tuhan boleh mencukupi. Kami berdoa untuk setiap kami yang terlibat, baik saudara, baik Gembala Sidang maupun kami semua kerjasama dengan yang terbaik, boleh memberi pelayanan yang terbaik dengan adanya retreat yang rencana kami laksanakan dalam bulan-bulan ini. Terima kasih Tuhan, berkati acara ini. Ya Tuhan, acara ini boleh beroleh kesan bagi kami, bahkan Tuhan boleh memberi berkat yang berlebih, bahkan berkat firman Tuhan yang boleh menguatkan anak-anak mudamu sebagai tulang punggung gereja, boleh dikuatkan oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Doa ucapan syukur kami pagi hari ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Didik. Baiklah Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian sebab Kau besar dan akan menerima doa berkat dari Yang Maha Tinggi. Kebesaran-Mu Tuhan, karena keajaiban-Mu Tuhan, hanya karena keagungan-Mu Bapa, kami boleh ada di tempat ini. Terlebih kami dapat merasakan hadirat-Mu Tuhan di dalam ibadah ini. Biarlah Bapa, apapun yang kami terima daripada-Mu Tuhan, boleh memberkati hidup kami untuk semakin kuat, berakar, bertumbuh di dalam Tuhan. Berdoa untuk teman-teman kami Bapa yang hari ini dapat hadir. Mari mereka yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, agar sukacita Allah menyertai setiap hidup mereka. Jika ada di antara mereka yang kekurangan, Tuhan cukupkan mereka, agar dengan kesempatan boleh bersama dengan kami bersukacita untuk memuji Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang sedang melakukan perjalanan jauh, Tuhan hantar agar setiap mereka sampai dengan tujuan dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terkhusus kami berdoa untuk Mbak Hanis yang sakit sudah beberapa bulan ini. Bahkan Bu Dedi yang ada di Medan. Tuhan, kira-kira jamahan-Mu Bapa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, mari Bapa Engkau memulihkan dan menyembuhkan mereka, sehingga sukacita itu menyertai mereka. Di lain kesempatan boleh bersama bergabung dengan kami di tempat ini Bapa. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Niko yang dari Jombang. Kiranya Tuhan beserta dan menyertai beliau dalam pelayanan, dalam keluarga, masa depan seutuhnya. Kami juga pertaruhkan ke dalam tangan Bapa. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tinggalkan tempat ini dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya demi sejahtera daripada Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan penghiburan kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk.